Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan sahabat metris semuanya. Pelatihan pada sesi ini adalah membahas tentang cara mengisi materi pada screen materi 1 sampai dengan materi 6. Untuk mengisi materi ini, yang perlu kita siapkan adalah link materi yang bersumber dari website pribadi, blog, Google Drive, dan lain sebagainya. Materi dapat berupa materi pelajaran, soal-soal latihan, kuis, dan lain-lain. Adapun keuntungan dari penyajian materi menggunakan link ini, diantaranya adalah kita bisa menambahkan, menghapus, serta mengedit materi setiap saat tanpa mengubah link yang telah kita masukkan pada proyek aplikasi kita. Di sini saya sudah menyiapkan 6 buah link untuk dimasukkan ke dalam aplikasi sebagai materi yang dapat disajikan kepada siswa. Ini linknya. Baiklah, kita langsung menuju ke screen materi 1. Lebih dahulu masing-masing screen materi kita masukkan komponen web viewer, kategori layout, kemudian use, web viewer. Materi 2 juga begitu. Materi 3, materi 4, materi 5, materi 6. Kembali ke materi 1. Setelah itu kita kembali ke blog, karena pada materi sebelumnya kita telah menyusun blog di sini. Maka kita ambil komponen method dari web viewer go to URL. Metode go to URL. Ini kita pasang di sini. Karena URL ini berupa teks, maka kita ambil string tag. Kemudian kita masukkan link materi yang akan ditampilkan pada screen materi 1. Kita ke sini, kita ambil linknya. Kemudian kita pastekan di sini. Ctrl V. Nah, ini sudah. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada screen materi 2 sampai materi 6.
atau lebih mudahnya ini kita masukkan ke backpack ya. Kita lengkapi dulu dengan linknya, string tag. Ini bisa kita masukkan ke backpack, add to backpack. Nah, jadi nanti kita tinggal mengeluarkan saja ketika kita sudah masuk ke materi berikutnya. Nah, kemudian di sini juga kita berikan link materinya. Kita ambil dari sini. Copy. Kemudian kita pastekan di sini, Ctrl V, Enter. Kemudian untuk materi 3 sama. Nah, ini kita keluarkan tadi. Nah, ini kita ambil link materi 3. Paste. Kemudian materi 4. Materi 5. Enter. Kemudian materi 6. Kita juga bisa menggunakan link video dari YouTube kita, Bapak Ibu. Jadi bisa dari blog, bisa dari YouTube, bisa dari Google Drive, maupun link dari web mana saja. Jadi bisa kita masukkan. Yang penting berwujud link. Ini saya coba menggunakan link dari channel YouTube saya ini. Ini sudah. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita tes karena materi untuk kelas 6, untuk kelas 4 dari materi 1 sampai materi 6 sudah kita masukkan linknya. Kemudian kita tes menggunakan Codular Companion. Kita buka Codularnya, kita kembali ke materi 1 atau kita kembali ke home. Kita kembali ke home, kita tes dari halaman home.
kemudian kita tes. Kita buka ke dolar companion kita. Kita scan. Nunggu proses. Nah, sudah muncul. Kita tes, klik materi 1. Klik materi 1. Nah, materinya sudah muncul di sini. Nah, kemudian di bagian bawah, karena ini materi 1 ya, maka di sini ikonnya ada 2, yaitu home, kembali ke home, kemudian menuju halaman berikutnya. Ini bisa kita coba next ya. Next, klik next. Nah, menuju ke halaman berikutnya. Kalau halaman berikutnya itu ada 3 tombol, yaitu previous untuk menuju halaman sebelumnya, yaitu materi 1, kemudian ini ke home, kemudian yang ini ke halaman berikutnya, yaitu materi 3. Jadi kita bisa menuju halaman lewat home maupun lewat tombol di bottom navigation. Coba kita ke home, klik home. Nah, menuju halaman home. Kemudian coba kita dari sini kita klik materi 5. Klik materi 5. Nah, sudah muncul materinya. Kemudian next, menuju materi 6. Nah, ini adalah link video YouTube dari channel saya. Jadi ini sudah berhasil. Setelah itu kita lanjutkan. Karena ini baru materi untuk kelas 4 Bapak Ibu, jadi kita perlu membuat materi untuk kelas 5 dan kelas 6. Lebih mudahnya kita copy saja. Kita copy screen. Mulai dari screen home sampai dengan screen materi 6. Kemudian kita lakukan editing seperlunya. Kita mulai dari materi home. Kita bisa dari sini atau kita bisa lewat ini bottom navigation. Kita kembali ke home lewat bottom navigation. Home, klik. Nah, kita sudah masuk ke halaman home. Nah, kemudian ini kita tampilkan desainernya saja. Kemudian untuk membuat materi kelas 5 dan kelas 6, lebih mudahnya kita copy screen saja. Ini kita copy ya. Ini yang akan kita copy adalah halaman home untuk materi kelas 4. Kita copy screen. Karena ini untuk kelas 5,
maka ini kita ubah menjadi home 5. Copy. Kemudian sekalian, ini home 5, sekalian kita membuat halaman home untuk kelas 6. Home 6. Tunggu. Nah, ini sudah home 6. Nah, kemudian materinya juga kita copy dari materi kelas 4. Adapun isinya nanti terserah Bapak Ibu ya, kalau mau mengisi materi untuk kelas 5 dan kelas 6, ini sementara sama materinya dengan kelas 4, kelas 5, jadi Bapak Ibu bisa mengeditnya sendiri sesuai dengan materi kelas 5 maupun kelas 6. Jadi ini materi kelas 4 pada screen 1 ya, screen materi 1. Nah, ini kita copy. Kemudian ini materi 1 kelas 5. Nah, materi 1 kelas 5. Kemudian materi 1 kelas 6. Materi 1 kelas 6. Sekarang materi 2. Kita copy. Materi 2 kelas 5. Materi 2 kelas 6. Sekarang materi 3. Materi 3 kelas 5. Ini lebih mudahnya kita copy aja ini. Kemudian materi 3 kelas 6. Sekarang materi 4. Materi 4 kelas 5.
materi 4 kelas 6 sekarang materi 5 materi 5 kelas 5 materi 5 kelas 6 ya. Kemudian materi 6 materi 6 kelas 5 materi 6 kelas 6. Nah, ini sudah cukup, BOM-nya sudah kita copy, kemudian materinya juga sudah kita copy. Kemudian kita ke bloknya, yaitu blok pada home 5. Home 5. Jadi ini kita tinggal mengedit di sini. Bloknya sama. Karena ini nanti menuju ke materi 1 kelas 5, maka di sini kita tulis K5. Kemudian ini materi 2 kelas 5, ini materi 3 kelas 5, ini materi 4 kelas 5, kemudian ini materi 5 kelas 5, materi 6 kelas 5. Nah, kemudian kita ke blok pada home 6. Home 6. Kita lakukan hal yang sama. Ini kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Udah cukup. Kemudian kita ke blok pada materi 1K5. Materi 1K5 ini. Nah, ini ada perubahan. Ini materinya silakan nanti Bapak Ibu diganti untuk kelas 5.
ini materi 1 home. Ini materi 1 kali 5 ya, kelas 5 ini. Ini home 5 ini, home 5. Kemudian ini materi 2 kali 5. 2 kali 5. 2 kali 5. Tidak ada perubahan ini. Betul, dah. Nah, kemudian pada materi 2 kali 5 ini yang ada perubahan hanya di sini. Ini nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Yang ada perubahan di sini. Di materinya. Ini materi 1 kelas 5. Kemudian ini home 5. Kemudian ini materi 3 kelas 5. Coba kita lihat kembali untuk yang home ini ya, ke materi 1 kali 5. Nah, sudah diubah, berarti benar home 5. Kemudian kita ke 3 kali 5. 3 kali 5 ini perubahannya adalah di sini. Di sini nggak ada perubahan. K5 ini home 5. Ini materi 4 kelas 5. Kemudian cukup ini untuk materi 4 kali 5. 4 kali 5 di sini. Ini kali 5. Kemudian ini home 5. Kemudian ini materi 5 kelas 5. Cukup. Kemudian materi 5 kali 5. Ini kali 5 kali 5 kali 5. Cukup. Kemudian materi 6 kali 5. Materi 6 kali 5 ini. Ini halaman terakhir ya untuk kelas 5 ini. Jadi hanya ada 2. Yaitu menuju halaman sebelumnya dan ke home. Cukup untuk kelas 5. Sekarang ke kelas 6. Home-nya tadi sudah apa belum? Sudah. Kemudian untuk materi 1 kelas 6 M1 materi 1 kelas 6 ini. Materi 1 kelas 6. Materi 1 kelas 6. Ini tidak ada perubahan ya. Perubahannya hanya di sini.
yaitu K6, maaf, home 6 ini, bukan K6, home 6. Home 6, kemudian materi 2 kelas 6. Kemudian materi 2 kelas 6, materi 2 kelas 6. Materi 2 kelas 6, 2 kelas 6 ini. Ini K6, ini home 6, kemudian ini K6. Kemudian materi 3 kelas 6, materi 3 kelas 6 ini materi 2 kelas 6, ini home 6, ini materi 4 kelas 6. Kemudian kita ke materi 4 kelas 6. Materi 4 kelas 6 ini materi 3 kelas 6, home 6, kemudian materi 5 kelas 6, kemudian materi 5 kelas 6, materi 4 kelas 6, ini home 6, ini materi 6 kelas 6. Sekarang terakhir materi 6 kelas 6. Ini materi 5 kelas 6, kemudian ini home 6. Cukup. Kita akan tes. Jadi untuk ikon di home 5 dan home 6 silakan Bapak Ibu bisa mengedit, mengganti. Kemudian untuk materi juga sama, silakan diganti untuk materi kelas 5 dan kelas 6. Untuk selanjutnya kita tes mulai dari memasukkan username dan password untuk masing-masing kelas. Jika penyusunan blok kita benar sesuai petunjuk pada video, bagi siswa kelas 4 tidak mungkin akan bisa mengakses materi kelas 5 dan kelas 6. Begitu pula sebaliknya. Jadi ini kita tes ya, mulai dari halaman login. Halaman login. Nah, kita tes. Nah, untuk username dan password dulu kita sudah membuatnya ya. Untuk kita coba masuk kelas 4 dulu. Jadi username untuk kelas 4 itu kelas 4. Kelas 4. Kemudian passwordnya 012345. 012345.
2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita masuk login, klik. Nah, masuk ke materi kelas 4 ya. Oh maaf, untuk teksnya belum kita edit. Coba kita ke home 5. Kita lihat untuk materi pelajaran kelasnya belum diedit. Kita lihat teksnya untuk ini. Nah ini masih kelas 4 ini. Kita edit kelas 5. Kemudian untuk home 6 sama juga kita edit. Home 4, home 5, home 6 ini. Jadi tagnya ini juga kita edit kelas 6. Nah ini masih kelas 4 nih, kelas 6. Nah sekarang kita tes lagi mulai dari halaman login ya. Halaman login. Nah, kita ini ke topi lebih besar, jadi ini sebetulnya nggak masalah ini. Jadi yang penting terlihatnya di HP. Kalau di HP kecil, jadi kalau di sini besar. Coba saya tunjukkan. Nah di HP kecil ini, nah, cuma di sini nampak besar. Nah ini bagaimana? Nggak masalah. Jadi umpama kita mau mengecilkan di sini, coba kita klik image-nya. Nah di sini, nah di sini nih, nah di sini nih kecil lagi. Gitu. Nah, kita kembali ke tes. Mulai dari login untuk kelas 4 ya. Saya ulangi, untuk kelas 4 passwordnya kelas 4, kemudian passwordnya ini umpama kita buat salah ya passwordnya, jadi kita ngawur ya, kita ngawur, bisa nggak masuk. Nah, kita tes saja login. Nah nggak bisa masuk. Nah jadi ada pemberitahuan username atau password salah. Nah ini kita ubah passwordnya biar bisa masuk, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 login. Nah di situ ada username atau password salah. Karena apa? Karena ini belum kita ekspor. Ketika kita ekspor kemudian kita install, maka ketika password dan username kita benar, maka notifikasi itu tidak muncul. Hanya muncul ketika kita memasukkan username atau password salah atau kedua-duanya salah, itu muncul notifikasi. Tapi ketika benar, itu notifikasi tidak akan muncul. Nah itu terjadi ketika aplikasi kita sudah kita ekspor kemudian kita install di Android kita. Nah sekarang kita klik materi 1. Nah ke materi 1, kemudian next lagi, kita next lagi, kemudian previous,
kemudian home. Nah, kemudian di situ ada tombol keluar. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa tombol keluar ini berfungsi ketika Android kita sudah kita ekspor dan install. Jadi ketika belum diekspor, belum diinstal, maka tombol keluar ini tidak berfungsi. Coba kita tes saja. Nah, ada ada warning ya. Jadi tidak berfungsi. Kita ekspor dulu, kita install dulu, baru tombol keluar itu berfungsi. Menutup aplikasi gitu. Nah, kemudian kita tes mulai login untuk kelas 5 sekarang. Untuk kelas 5. Untuk kelas 5 username juga kelas 5. Kelas 5, kemudian passwordnya 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Login. Nah, ini materi kelas 6. Oh maaf, di sini belum muncul tadi. Saya ulang lagi. Login. Nah, kita ulangi login untuk kelas 5. Passwordnya kelas 5. Kemudian maaf, username-nya kelas 5, passwordnya 1 2 3 4 5 6. Nah, kemudian klik login. Nah, masuk untuk materi pelajaran kelas 5. Ini juga kita tes, misalnya materi 1. Klik. Nah, kemudian next lagi, kemudian previous, kemudian home, kemudian materi 6. Nah, kemudian home lagi, materi 3. Nah, berarti sudah berfungsi. Untuk materi silakan nanti Bapak Ibu untuk menggantinya. Ini masih sama dengan materi kelas 4. Kemudian kita kembali ke login ya. Ke login untuk kelas 6. Username-nya kelas 6. Username kelas 6. Kemudian passwordnya untuk kelas 6 itu 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. Kemudian klik login. Oh, maaf, di sini kompaniannya tidak tampak. Ini kembali lagi login. Nah, kemudian saya ulangi untuk kelas 6. Kelas 6 passwordnya 2 3 4 5 6 7. Login. Nah, ini materi pelajaran kelas 6. Nah, kita coba materi 4. Klik. Nah, agak lama. Kemudian next lagi, reverse, home. Nah,
Sudah berhasil, berarti blognya benar karena sudah berjalan. Mungkin sebelum kita akhiri, kita cek lagi sebentar untuk screen kelas 6 juga. Untuk screen kelas 6, nah sudah ya. Jadi sudah. Jadi tidak ada masalah. Umpama di materi kelas 5 dan kelas 6, nah, itu show status bar, kemudian show option menu, dan title visible ketika materi sudah dimasukkan masih nampak, bisa kita uncheck. Kalau di sini sudah nggak nampak, jadi sudah cukup. Selesai aplikasi yang telah kita buat. Demikianlah cara menyajikan materi pelajaran menggunakan link. Perlu diketahui bahwa materi yang kita sajikan ini bisa kita tambah, kita edit sewaktu-waktu dengan cara mengeditnya di blog website atau di drive kita. Selanjutnya untuk ekspor, install, menguji, dan membagikan aplikasi kita kepada siswa akan dijelaskan pada sesi berikutnya atau sesi terakhir. Jika Bapak Ibu dan sahabat Metris ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar atau di grup diskusi. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.